Selamat sore, ini video 617 ya. Sebelumnya itu Tio Ardianto, mantan Kepala BEM UGM, mengatakan sebuah julukan kepada Prabowo yang bersifat penghinaan. Akibatnya oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adiaksa Daud, dia meminta supaya Tio ini supaya istighfar atau merefleksikan diri, menahan diri. Dan Hotman Paris mengatakan bahwa Tio Ardianto ini wajib dihukum oleh rektor UGM. Sekali lagi saya hanya membahas dari sisi edukasi. Bagi yang ingin hiburan, skip aja. Demo mahasiswa kemarin dan ulah dari mantan Kepala BEM UGM Tio Ardianto ini memang merupakan obat yang pahit ya, pilihan pahit bagi pemerintah. Siapa sih pemerintah yang suka di demo? Tapi kalau menurut saya ya, Tio Ardianto itu adalah seorang murid, mahasiswa UGM. Dan gejala kecenderungan generasi milenial itu semakin lama semakin emosional, dan adanya medsos membuat mereka itu mengalami euforia seperti banci tampil atau merasa ditanggap atau dipopulerkan oleh medsos. Jadi sama dengan omongan Donald Trump yang suka hiperbola, yang suka melebih-lebihkan dan cenderung menjadi berita bohong. Gejala euforia medsos ini harus dipahami oleh Presiden. Saya sarankan, biarlah Tio ini mendapatkan hukuman di masyarakat gitu loh. Misalnya di antara pengamat seperti mantan Menteri Olahraga Adiaksa Daud, atau ada pengamat-pengamat lain yang mengatakan, atau Kepala Bakom Badan Komunikasi Presiden Kodari itu bisa menyangga atau menasihati. Tapi kalau Tio ini dihukum, saya yakin ini hanya menjadi sia-sia ya. Maksud dari masyarakat, mahasiswa bersuara, ya kadang-kadang mereka capek ya, sudah ngomong, makan bergizi gratis, diplesetkan jadi maling berkedok gizi. Tapi kan akhirnya didengarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tuh harusnya berterima kasih kepada Tio. Gara-gara Tio kan Dadan di penjara. Paling tidak gitu loh. Bagi saya ya, pemerintah ini harus mengerti perubahan kiblat-kiblat kemasyarakatan. Contohnya ya, di antara tuntutan demo mahasiswa itu adalah minta harga BBM turun. Dan kenyataannya, harga BBM itu langsung turun karena ada kesepakatan damai, rencana pertemuan gencatan senjata Amerika dan Iran di Swiss. Jadi harga pertama akan kembali turun. Harga solar DEX juga akan turun. Oleh karena itu, ada benarnya juga tuntutan demo mahasiswa ini minta harga BBM turun. Akhirnya dikabulkan turun, mungkin 3 bulan lagi turun. Karena pemerintah sudah kadung kontrak yang harga tinggi. Tapi kontrak-kontrak baru ini akan turun harganya. Oleh karena itu,
pemerintah harus mengerti dan mengarahkan kiblat-kiblat kemasyarakatan ini, jangan sampai pemerintah ditinggal oleh kiblatnya masyarakat. Misalnya, masyarakat ingin reformasi Polri. Kalau pemerintah ngotot aja listio diperpanjang 2 tahun, ya akhirnya masyarakat itu akan meninggalkan kiblatnya polisi, dia akan pindah kepercayaannya. Tidak lagi kepada polisi, mungkin pindah ke kejaksaan atau pindah ke TNI. Sekali lagi ya, pemerintah harus memahami perubahan kiblat-kiblat kemasyarakatan. Jangan sampai pemerintah itu ditinggal oleh masyarakat. Ya, masyarakat nggak peduli lagi dengan polisi, atau masyarakat nggak peduli lagi dengan pemerintah, atau masyarakat udah nggak percaya dengan presiden. Kan repot. Jadi bagi saya, selama masyarakat itu bersuara, anggaplah dan arahkan kiblat-kiblat itu kepada arah yang benar gitu loh. Misalnya harga BBM turun, diturunkanlah. Kalau misalnya nilai tukar rupiah itu anjlok, perbaikilah. Kalau pemerintah nggak sanggup menurunkan nilai tukar dolar, kalau pemerintah nggak sanggup mengangkat IHSG, adakan sayembara. Saya akan daftar peserta nomor 1. Akan saya perbaiki nilai tukar rupiah dan indeks harga saham dan daya beli masyarakat ekonomi dalam waktu 1 bulan. Saya akan daftar sayembara kalau ada. Misalnya Prabowo bikin sayembara untuk memperbaiki ini semua. Jadi jangan gara-gara Tio Hardianto ngomong ada kucing yang dinamakan nama dia Prabowo Subianto ditambah-tambahin jadi Prabodoh dan tolol. Ya, itu kan gaya anak-anak ya. Anggap aja dia kurang dewasa. Nanti kan kalau sudah dewasa, suatu saat dia juga tahu ulahnya itu tidak tepat. Ini pendapat saya.